kira-kira siapa ya yang mau jadi yang enak dijadikan bintang tamu. Akhirnya saya menemukan sesosok perempuan cantik, gadis muda. Jadi ini bukan dari KJ Semarang tapi dari Kanwil 6. Ini menjadi pusat perhatiannya para cowok-cowok. Bisa ditebak atau tidak ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Arlin. Arlin ini sekretaris ya? Iya. Sekretaris baru. Baru masih makanya masih plastikan. Bukan baru-baru ya, plastikan. Arlin masuk di Semarang kemarin di Kanwil itu Di Kanwil bulan berapa itu? November 2019. November itu karena kita harus masuk ke back office ya. Iya. Sebenarnya terus kita masuk di back office sehingga rekrutmen dari berapa orang sih Arlin itu? Ya, rekrutmen? Dari yang aku waktu interview sih ketemunya 4 orang. 4 orang. Akhirnya Arlin yang Termasuk terpilih. yang buat cabang. Saya kira Arlin yang masuk ya. Lulusan mana kamu? Undip. Undip jurusan? Komunikasi. Komunikasi Undip D3 atau S1? S1. S1 Undip komunikasinya bagus nih. Mau pengennya dulu jadi wartawan. Ya kan? Setelah pernah magang di Ya. media ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nggak seasik yang kamu pikirkan. Tapi kamu passionnya apa sih? Passionnya kalau di bidang jurnalistik sendiri sih sebenarnya kayak ya udah let it flow aja, kayak yang Passionnya apa yang membuat kamu sebenarnya semangat sesuai dengan passionmu itu apa sebenarnya? kalau kerja sendiri sebenarnya bertolak belakang ya dari jurusan aku saat kuliah. Iya. Kalau kerja sih sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi sekretaris. Gini Arlin, kamu banyak yang nyebut kamu tuh kayak model. Waduh. Ya serius. Coba iya, teman-teman cowok mata cowok BTN Semarang ini coba di searching Instagramnya si Arlin Endah ya. Iya. Arlin Endah, lihat itu fotonya nggak ada yang biasa. Fotonya Waduh. kelasnya model. Jadi fotonya kalau saya ya nggak usah Instagram saya terlalu kalau Instagram saya itu selalu foto saya, anak saya biasa banget. Tapi kalau Arlin ini udah kelasnya model. Apa memang punya kesukaan terhadap di depan kamera? Enggak. Ya cuma selfie sendiri aja. Enggak, ada yang di atas mobil, ada yang keren banget itu kayak model. Enggak. Itu apa ya? Cuma jepretan iseng aja. Tapi tetap sama teman-teman ya. Iya, sama teman-teman. Dan Arlin juga itu kalau di Instagram itu teman gaulnya luar biasa, gaul Semarang banget gitu. Di Instagram itu temennya gaul biasa nongkrong keren banget gitu. Makanya kita mata lelaki itu kalau ngelihat Arlin ya, dengan rambut pirangnya. Dulu saya kecil juga pirang. Gara-gara Karena pirang-pirang tahun nggak keramas. kena pas waktu main layangan, cuci muka sampai basah, kena layangan panas-panasan, kita pirang kan ya. Tapi karena pirang-pirang tahun nggak keramas. Itu tuh pirang. Tapi memang nggak pernah serius dulu di model. enggak pernah malah. Nggak pernah. Ya memang ya itu iseng-iseng aja. Iya. Tapi punya keinginan ke situ nggak sih? Enggak juga. Soalnya makin lama makin kayak nggak pede malah. Soalnya percaya atau tidak, hari Jumat itu kita kan casual ya, casual corporate. Itu paling modis itu Arlin. Waduh. Serius. Terima kasih. Serius, paling modis itu Arlin. Modis banget kayak pegawai-pegawai yang ada di Jakarta keren banget gitu. Sedangkan kita hanya baju kotak-kotak, celana jeans yang sudah lunsut. Tapi Arlin keren banget. Kelihatan banget kalau anak gaul Semarang. Waduh. Arlin, udah punya pacar belum? Kalau dibilang udah, kemarin sih punya, sekarang udah enggak. Belum? Barusan lulus? Iya. Sebulan yang lalu? Jadi curhat deh. Ya nggak masalah. Kita kan mata lelaki kan pengen mengetahui Arlin lebih dalam lagi. Belum ada sih mas. Belum ada? Baru putusnya kapan? 2 mingguan ini. 2 mingguan. Sebenarnya anget ya. Cowok ya 2 mingguan. Saya bener, kira 2 bulan 2 mingguan. Berarti masih angkat-angkatnya nih. Masih angkat-angkatnya. Berarti kalau malam ini sering mendengarkan lagu lagu gitu. Aku nangis gitu. Iya. Pasti lagi nangis-nangisnya. Di media sosial sih kelihatan bahagia ya.
Gini, cowok-cowok ya, Arlin baru aja jomblo, 2 minggu jomblo. Ini ibarat portalnya dibuka lebar. Silahkan yang mau mendaftar ke Arlin, deketin dia sebaik-baiknya. Diputusin atau putusin? Keputusan salah satu pihak. Nah, diputusin atau putusin? Kamu mutusin dia atau kamu diputusin? Diputusin. Diputusin. Arlin diputusin, men. Ini kan pertanyaan besar. Arlin bisa diputusin. Cowok mana yang mutusin Arlin? Ini misalkan buat antrian aja banyak yang ngantri kok malah diputusin ya. Gak tau lah ini. Kalau saya tanya terlalu dalam nanti malah nangis. Arlin nyaman sama curhat sama saya, nyaman bahaya istri saya nanti. Sayangku. Berarti kamu diputusin makanya. Sebenarnya cowok seperti apa sih yang membuat kamu nyaman? Kalau aku sih seneng banget ada cowok yang deketin cewek itu dengan rasa nyaman. Jadi si cewek itu nggak jadi pacarnya nggak seperti bapaknya atau temennya atau apa, pokoknya nyaman. Ya udah. Jadi kalau nyaman tuh dinikmati bersama enak. Jalan-jalan ya enak. Iya. Seperti apa sih cowok yang idamanmu itu seperti apa sih? Kalau apa ya, yang penting nyambung dulu sih mas. Nyambung ya. Yang penting nyambung. Kalau diajak ngobrol kayak ya nggak apa ya, kayak diajak ngobrol A ya dia tahu A. Terus kalau mas berarti harus smart. Iya kan? Harus smart kan? Sebenarnya smart. Jadi bisa nimbangin kamu juga kan gitu. Iya itu. Terus nggak saklek. Berarti kamu nggak suka cowok protektif? Nggak suka. Nggak Ya suka. protektif oke lah, tapi yang menurutku wajar aja. Ya, berarti kalau misalkan ya kamu keluar tanya kamu kemana, tapi nggak usah kamu pulang sekarang. Kamu nggak suka gitu. Ya. Cukup memberikan kepercayaan ya. Percaya. Saya juga sama istri saya percaya sekali. Karena istri saya nggak pernah keluar rumah. Percaya sekali ya gitu. Jadi cowok-cowok yang memberikan kenyamanan, yang nggak overprotective. Protektif boleh, perhatian boleh, tapi nggak over kayak gitu ya. Ya sementara ini sudah ada yang deketin, kelihatannya sudah ini. Belum ada yang deketin. Iya. Waduh, cepet cowok-cowok, yuk cepet gas, portal terbuka langsung. Terus gini, Arlin, aku gini, kalau tadi aku tanya kriteria cowok yang kamu sukai. Kalau artis Indonesia yang menurutmu artis cowok yang menurutmu, wah ini idaman banget sih, siapa? Apa ya? Siapa ya? Udah lama mas gak pernah nonton TV ya, jadi ya kan nonton TV, kamu stalking Instagram artis Indonesia. Iya. Ini lucu, ini ganteng. Iya, kayak Hamis Daud lah. Wah, Hamis. Ya 11-12 sama saya lah. Waduh. Hamis Daud. Siapa lagi kira-kira? Ya kayak tipikal gitu sih yang berarti bukan ke bapak-bapakan tapi manly. Rio Diwanto. Gitu, Rio Diwanto. Berarti Arlin kalau mau cowok-cowok mau deketin Arlin ya kayak Hamis ya. Terus gini, Arlin, hobi kamu apa? Hobi aku sejujurnya adalah tidak melakukan kegiatan apapun. Oh, mager, santai di rumah, HP-an gitu, sambil ngemil gitu ya. Sebenarnya fleksibel sih mas. Kalau misal ketemu, masa nyaman sama teman, terus diajakin main gitu ya, oke, asal ada dananya juga, maksudnya dananya si temennya. Nggak ada dananya. Oh, dananya kamu. Iya. Terus, tapi selebihnya kalau emang nggak ada niatan mau keluar gitu ya di rumah pun juga nggak masalah. Nggak harus yang aku nggak bisa nih. Rumah kamu mana sih? Semarang juga kan? Enggak. Aku asli oh iya, saya Temanggung dan Idris. Jangan diterusin nanti. Arlin buat aku. Ini konten yang sangat sulit bagi saya. Kemarin sama Vindi, karena Vindi akrab sama saya jadi ngalir, sama Kak WG juga karena sama-sama cowok ngalir. Sekarang saya ini agak grogi, serius. Tadi berapa teks juga sudah salah. Nih Arlin, ya kan? Bingung kan saya akhirnya ngobrolnya apa? Gini, kamu masih pengen lama di badan nggak? Artinya masih punya sejauh ini sih kesenangan, masih nyaman, masih asik gitu ya. Kan belum ada setahun juga. Iya, CSmu kan kita kan ya, kemana-mana sama kita gitu. Di Kanwil kan kebanyakan seumuran, jadi nggak ada gap gitu loh. Iya, asik aja, mau jalannya asik, mau kerja juga pembawaannya asik. Kemarin kamu habis kehilangan satu teman, Anas kan udah kembali ke
Surabaya. Padahal Anas juga banyak yang ngeceng-ngecengin Nas ya Arlin ya. Tapi sebenarnya kalian dekat gak sih? Enggak. Cuma Ini teman ke temen aja ya. Teman. Temen Nas. Enggak, Nas. Nanti langsung tak kirim ke Nas. Berarti masih pingin nyaman di BTN, masih enak di BTN selama sejak November sampai sekarang ini masih asik ya? Iya, masih. Sebenarnya gini ya, Lin. Jadi sekretaris tuh enaknya di mana, gak enaknya di mana? Pengen tahu. Nggak enaknya dulu apa? Gak enaknya dulu. Nggak enaknya sebenarnya karena kita lebih ke kepala kantornya ya. Jadi harus kita ngikutin juga kebiasaan kepala kantornya kayak gimana kan. Yeah. Udah gitu ngelewatin 3 kepala kanwil lagi, belum ada setahun tapi udah ngelewatin 3 kepala kanwil, jadi kayak ya lumayan lah pengalamannya. Dari 3 orang ini kan semua karakteristiknya beda-beda. Kayak gitu. Berarti nggak enaknya itu. Gak enaknya itu kamu harus karena sering bertukar kepala kanwil, kamu harus mempelajari karakter masing-masing. Dan pulangnya harus setelah pulangnya. Jadi memang pulangnya agak malam. Tapi enaknya kalau ada sesuatu yang penting itu biasanya lebih cepat sih. Informasi-informasi itu lebih cepat. Terus kayak kita butuh sesuatu pasti lebih gampang dibantu. Iya. Asik juga ya jadi sekretaris ternyata ya. Iya. Biasanya kalau jadi sekretaris gimana ya? Masa cowok jadi sekretaris ya ada ceritanya. Arin rencananya langsung buka hati atau pengen sendiri dulu? Ya karena masih anget-angetnya kayak belum kamu gini ya, aku ada cerita dan aku ngalami juga, Lin. Jadi ketika aku baru putus pacaran itu dulu aduh ini istri saya nggak apa lah, istri saya udah tahu ceritanya dulu. Pacaran 3 tahun, setelah itu putus. Itu habis putus biasa kalau cowok, serius biasa. Aku habis putus langsung keluar sama teman-teman, ngopi, rokokan, santai sama teman-teman, ketawa-ketawa. Tapi habis itu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu malah semakin sakit kalau cowok itu. Harus segera punya pacar kalau cowok itu. Kalau cewek itu biasanya habis putus nangis, habis-habisan. Terus habis itu seminggu setelahnya kayak nggak terjadi apa-apa. Kan itu yang membuat cowok sama cewek itu beda. Jadi sampai aku itu hubungi sama mantanku, kok enak banget kamu bisa secepat itu move on. Sedangkan aku sekarang malah titik terpuruknya gitu. Memang bener gak? Cewek itu di awalnya meledak, bener-bener stres, habis itu enjoy gitu ya? Iya. Ya karena ini juga masih anget ya. Ya kalau sampai sekarang sih dibilang sedih juga sedih karena ibaratnya kebiasaan dan aku nggak sebentar sih sebenarnya sama. Berapa tahun? 8 tahun. Weh, 8 tahun men. 8 tahun baru putus 2 minggu yang lalu men. Berarti Arlin ini termasuk cewek yang setia. Bisa 8 tahun bersama cowok dan baru 2 minggu ini. Ya kalau up and down tetap ada sih. Pasti. Cuma ya itu kayak balik lagi ke dia dan kayak keinget aja, keinget nih pernah ibaratnya dari nol terus bareng-bareng, nggak segampang itu. Dulu ibarat pulang kuliah bareng, makan bareng, sekarang harus sendirian. Dulu sekarang ya misalkan Arin lewat jalan dekatnya Undip sana, dulu pernah makan di sini sama dia. Tiba-tiba langsung itu masih nyesek sih sebenarnya. Iya, memang kayak gitu. Jadi dulu juga kayak gitu. Aku keliling Surabaya itu mendapatkan, malah aku habiskan ada 1 malam aku habiskan mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah aku datangi sama mantan. Kayak kafe yang pernah datang, aku datang sendirian, bayangin dia dari situ, bener tak habisin semalam itu sampai benar-benar di titik sedih banget. Terus habis itu ya udahlah selesai. Tapi gini Arin, di 8 tahun pacaran itu pernah terbesit, wah ini jodoh aku bakal serius sama dia, ini jodoh aku. Ada gak seperti itu sebenarnya? Belum ada sih. Gak ada. Kalau kayak gitu sih apa ya, mungkin aku tuh orangnya kayak ya udah ngalir aja. Yang ada aku jalanin aja. Jadi nggak yang aku berpatok gitu loh. Kayak misal aku tahun depan harus nikah. Itu aku sampai sekarang jujurnya belum ada. Soalnya gini Arin, aku pacaran 3 tahun sama mantanku juga pernah terbesit, wah ini jodoh aku. Tapi sama istriku baru 2 bulan langsung mikir, aku nggak mau nikahin dia. Nggak tahu, itu feeling aja.
feeling aja. Padahal sama istriku jarang banget ketemu waktu itu aku masih di Kupang. Jadi kayak apa ya, kayak intuisi memang ya, melihat itu kayak gitu. Dan selama ini kalau kamu itu 8 tahun itu nggak pernah ada intuisi yang wah ini kelihatannya sudah belum pernah ngefeel itu. Belum ada sih. Belum ada. Berarti salah satunya itu ya. Akhirnya sekarang di puncaknya ketika kalian berdua nggak bisa megang komitmen masing-masing, ya udah mungkin bisa. Kita harus ke jalan masing-masing. Tapi ada kemungkinan untuk kembali nggak? Kira-kira? Selama pengalaman kemarin-kemarin, yang maksudnya sebelum sama yang ini, aku sih nggak pernah balikan sama mantan. Nggak pernah balikan sama mantan. Berarti tidak pernah ada, tidak ada kamu membaca novel yang sama untuk kedua kalinya. Iya, selama pertama kali sampai sekarang. Iya, biasanya kan gitu kata-katanya pepatah. Kita tidak pernah membaca atau menonton film untuk kedua kalinya kan gitu. Tapi terkadang ya, ini bukan omongannya cowok. Terkadang kalau kamu udah pernah baca novel yang keren banget baca novel, tonton film yang keren banget ya. Suatu saat kamu pengen nonton lagi. Nggak tahu kenapa, tapi hanya untuk sekedar nonton, tapi untuk nikmati filmnya yang kamu rasakan filmnya kayak yang pertama nggak ada. Jadi itu kayak aku nggak pernah balikan juga sih. Jadi kalau ketika kita pacaran itu rasanya ya memang mendapatkan feel yang menggebu-gebu ketika pertama, habis itu putus mau balikan lagi. Kadang ada keinginan untuk balikan, tapi balikannya feelnya nggak dapat kayak yang pertama. Kecuali ya kalian komitmen nikah sama dia. Itu nanti beda lagi kalau menikah. Tapi untuk kita coba lah mulai dari nol lagi, nanti nggak ketemu juga. Pernah kayak gitu, banyak yang kejadian kayak gitu nggak ketemu juga. Tapi kalau memang langsung kita finishnya harus nikah, kita balikan lagi tapi finishnya harus nikah, ya beda. Belum kepikiran nikah? Belum kepikiran nikah. Kamu kelahiran tahun berapa sih? 95. Oh, sedikit, aku 94. 94 plus ya. 94. 94 plus. 95 berarti 25 tahun. Iya. 25 tahun kalau buat cewek sebenarnya udah lumayan lah, pas sebenarnya. Jadi ketika kamu pensiun besok, anak udah sukses sebenarnya, udah keluar SMA. Gue belum pernah punya pikirannya. Kalau misalkan ada cowok yang tiba-tiba datang langsung ngomong gini, Arlin, aku serius sama kamu, besok mau ke orang tuamu untuk minta kamu ke orang tuamu. Gimana kamu? Speechless sih, kaget. Iya, pasti kaget. Kaget. Tapi kalau ngelihat si cowok itu ternyata ya, cowok itu bertanggung jawab, kamu nyaman sama dia, mungkin bisa dipertimbangkan juga ya. Iya bisa. Dan mungkin kayak aku harus ngenalin juga kan ke orang tua. Kan kadang feeling orang tua kan juga membantu. Betul sekali. Gini, kamu aslinya Temanggung, kos di sini. Kos di Semarang kos ya. Dari sejak kuliah udah kos. Iya. Kosnya sama zaman kuliah. Enggak, sekarang di bawah sih. Oh, dari bawah. Gini, perbedaan antara kamu dulu menjadi mahasiswa sama sekarang udah kerja sama nggak? Beda ya? Beda. Dulu kan masih minta orang tua. Iya. Sekarang udah megang uang sendiri, itu yang pertama perbedaannya. Terus yang kedua gimana? Kedua, lebih teratur sih hidup. Lebih teratur. Tapi karena tahu rasanya cari uang. Iya, itu. Terus kita punya kewajiban bekerja kan, harus bangun pagi, pulang jam segini, kayak main sih ya bisa main, tapi kadang suka aduh capek, mending tiduran aja lah, weekend aja. Kalau dulu habisin waktu sampai malam ya, nggak masalah. Besok kuliah jam kosong atau gimana lah, santai ya. TA lah, gampang. Iya, tetap absen lah, penyakit mahasiswa zaman dulu, zaman sekarang juga. Dulu masih seperti itu, sekarang udah mikir bahwa nanti kalau aku keluar sampai malam, wah kerjaan berantakan. Iya. Padahal kerja itu tanggung jawab juga kan, kamu harus memberikan yang terbaik pada kantor gitu. Arlin, aku pengen tanya, sebenarnya titik membahagiakan dalam hidupmu itu apa? Selama ini kamu yang ngerasa bahagia, wah gini bahagia banget, ini titik bahagiakan itu apa? Kamu paling bahagia ketika apa selama ini? Kayaknya gajian pertama sih ya. Gajian pertama ya. Akhirnya ini dapat uang, habis jenis payah. Bener-bener rasain harus kerja 1 bulan baru kamu dapat gaji. Dapat gaji, terus ya sebenarnya kalau dibilang mental sama orang tua sebenarnya masih sih sampai sekarang. Iya. Cuma kan nggak sesering waktu kuliah, jadi kayak yang ya udahlah
udah ada dana sendiri. Iya, sekarang tahu oh kerja kayak gini, cari uang kayak gini, terus bahasa Jawanya ngecak ke duit atau membagi uang itu kan sekarang udah harus lebih pinter lagi. Titik paling sedih. Titik paling sedih baru 2 minggu kemarin. 8 tahun men, putus ya. Sedih. Aku 3 tahun putus aja. Lagu sedihku itu Selalu Seven Mudah Saja. Mudah saja bagimu. Wah, itu aku naik motor sambil hujan nangis dulu. Serius itu aku deh. Aku gak jaim kalau masalah itu memang sakit. Orang yang namanya 3 tahun bersama akhirnya putus memang sakit ya. Ya nggak usah sok keren lah kalian cowok-cowok yang berato ya. Itu malamnya kejadian, besoknya aku kerja mas. Bu itu mata masih bener-bener sembab gitu. Mata udah kayak orang ditonjokin gitu. Tapi ya gimana, aku kan harus profesional kan. Jadi ya udahlah, aku sedih ya setelah jam kerja. Aku di jam kerja ya aku harus profesional, aku harus nyelesain pekerjaan. Sekarang masih hubungan? Kalau berhubungan sih enggak. Iya. Tapi kayaknya dia memutuskan hubungan ke aku gitu. Kalau aku sih, kalau aku kalau orangnya kalau yang udah ya udah, aku nggak pernah ngeblok orang, aku nggak pernah itu ya udah. Berarti kamu masih membuka keinginan untuk komunikasi sama dia lah. Iya, kalau aku orangnya ya enggak yang anti. Ya udah kamu sekarang putus, blok semuanya, kamu nggak usah hubungi aku enggak. Ya udah masih membuka, kalau misalnya suatu saat berteman ya nggak masalah gitu ya. Yang penting aku yang nggak memutus silaturahmi. Ada yang mantanku kayak gitu, nggak ada satupun mantanku yang kayak gitu. Ya udah diblok semua. Berarti aku bajingan ya. Tapi kepikir iya ya. Kan laki-laki 2 mas. Kalau nggak homo, bajingan. Nah, waduh. Aku mending bajingan. Makanya aku gak suka laki-laki. Iya, aku nggak suka sama laki-laki. Makanya aku mending bajingan. Jadi sekarang ini lagi titik terendahnya Arlin. Makanya tadi Arlin bilang ini titik tersedihnya, masih sangat sedih karena posisinya masih 8 tahun. Lagu sedihmu apa? Soundtrack sedih dari tahun ke tahun sih lagunya Sausin. You're Not Alone. Itu soundtrack kalau lagi galau the best sih. Itu kalau misalkan kamu lagi naik motor kemana lah, tiba-tiba dengerin lagu itu udah gak bisa nahan ya maksudnya. Ayo cowok-cowok yang punya pundak nganggur, sediakan pundaknya Arlin. Istriku gak masuk. Arlin, terus harapanmu itu ke depannya kamu pengennya seperti apa? Kamu punya dalam hidup itu punya pencapaian nggak? Pengen punya pencapaian, tidak pencapaian. Kalau misalkan aku sebelum nikah harus punya rumah. Dalam hidupku aku harus minimal S2 dan dua-duanya udah tercapai. Itu titik hidupku yang harus aku capai. Dan sekarang dua-duanya udah tercapai. Kalau Arlin punya nggak? Kalau aku lebih ke, karena mungkin aku cewek ya. Terus aku juga anak pertama. Nggak muluk-muluk sih. Ya orang tua sih nggak meminta lebih ya. Tapi aku punya keinginan aja kayak yang aku bisa ngebagian orang tuaku, aku bisa settle sendiri, baru aku mungkin bisa memikirkan diriku gimana ke depan. Kamu berapa saudara? 3. Kamu anak pertama? Iya. Kedua cowok? Kedua cowok, sekarang cewek. Yang sekarang di rumah semua. Udah lulus SMA? Iya, udah selesai. Kalau yang cowok udah selesai. Kalau yang cewek masih sekolah. Sudah SMA? Ya. SMA. Yang cowok ini mau masuk kuliah berarti? Iya. Mau masuk kuliah. Pandemi ini luar biasa ya. Akhirnya beda banget rasanya hidup ini. Kalau Arlin Temanggung masih bisa pulang lah ya. Naik mobil dari sini situ dekat. Kalau aku kan jauh. Sampai benar-benar kemarin anakku ketemu eyangnya aja nangis, saking lamanya nggak ketemu sama eyangnya. Biasanya ketemu eyangnya lupa wajahnya eyangnya, sampai lupa, sampai nangis. 2 kali lebaran Idul Fitri dan kan nggak pulang sampai kemarin saya. Kalau kayak yang pertama itu karena dia lahir, yang kedua ini momen harusnya Idul Fitri dia pulang, anak saya bisa pulang, anakku bisa pulang, ternyata nggak bisa, ada pandemi, luar biasa. Tapi ya sudahlah, karena sekarang udah lebih bahagia karena serumah sama anak istri udah luar biasa. Besok Arlin juga kayak gitu. Kalau misalkan sudah punya suami punya anak, itu akan nikmati. Dulu aku kayak gini ya, nggak pernah kepikiran aku bisa gendong anak kayak gini. Sekarang gendong anak dan seluruh 99% itu buat anak, 1% baru buat aku. Saya mikirnya kayak gitu dan
Berarti belum kepikiran nikah? Belum sejauh. Sekarang pengennya seperti apa? Kan misalkan sekarang kerja di BTN, pastinya pengen rumah lah ya. Ya. Pengen lah Ya, ya. punya sendiri gitu. Sekarang harus punya tujuan. Misalkan Arlin belum punya rumah, Arlin harus punya rumah sendiri. Kelihatannya mustahil bagi aku dulu pikirnya mustahil lah bagi nyatanya bisa. Karena apa ya, dalam itu punya tujuan. Kalau menurut aku harus punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan nggak tahu nggak kemana. Aku nikah umur 24 tahun. Aku 24 nikah, istri sudah 2. Nikah sangat muda karena memang nggak punya tujuan nih. Mau ngapain? Dolan juga udah apa bosan sama dolan, udah ke sana kesini dolan. Terus akhirnya mikirnya, wah aku harus nikah biar punya tujuan. Sekarang hari ini kan masih punya tujuan juga, tujuannya orang tua, kebaikan orang tua. Kamu seminggu sekali pulang? Semenjak kerja sih sebulan sekali biasanya. Sebulan sekali. Ya, karena mama juga nggak kayak ya udahlah kamu udah kerja nggak usah sering-sering balik gitu kayak. Ya. Maksudnya waktu sama teman-teman kan juga udah nggak banyak. Jadi daripada kamu bolak-balik juga ya. Orang tua sih masih memberi kelonggaran. Kayak yang Ada itu orangnya mandiri gak? enggak, sejujurnya enggak. Nggak mandiri sama orang tua atau nggak mandiri sama pacar waktu itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena treat dari mantanku yang ini Iya. juga dia ngikutin dari orang tua, jadi otomatis kayak ya udah. Sebenarnya kamu berarti sama mantan yang 8 tahun ini seharusnya ya sudah sangat akrab. Artinya akrab itu ya kamu mau kemana dianterin ya gitu. Dan sekarang Iya. itu harus sendiri semua. Nah ini bener sih, ini titik terendahnya Arlin. Pengen ngambil gitar harus nyanyi ya, walaupun Arlin males ya. Aduh Arlin. Udah, ada yang pengen disampaikan Arlin? Apa yang orang nggak tahu tentang kamu selain kamu habis putus, apalagi? Kira-kira yang orang nggak tahu tapi ini sesuatu yang boom, ini kan baru terkuat. Apa ya? Ya nggak ada sih mas. Oh udah Ada ya? Iya. Ada. Itu teman-teman. Jadi satu perbincangannya membuat saya agak menghabiskan banyak tenaga karena nggak tahu kenapa Arlin ini menyerap seluruh energi saya. Ini nggak tahu blank dari tadi. Terima kasih untuk teman-temannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channelnya Tulang Punggung. Dan masih di konten kita ngopi senja, ngobrol happy sepulang kerja. Dadah Arlin. Dadah. Makasih.